Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Kiturno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sesuai dengan profesi kita, bidang kerja kita masing-masing. Jadi teman-teman, kalau kita itu diberi kesehatan, maka kita harus sangat bersyukur. Karena dengan sehat kita bisa mengejar segala keinginan kita, cita-cita kita bisa kejar, kita bisa raih untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dan kepada yang sakit, semoga saat ini juga sakitnya sembuh. Kita sama-sama berdoa teman-teman. Dan kepada yang sedang banyak masalah, semoga saat ini juga permasalahannya bisa terselesaikan. Dan terima kasih banyak kepada sahabat Kiturno Pamungkas atas dukungannya, sehingga video ini terus berkembang dan semakin besar. Dan alhamdulillah Gusti Allah sudah memberikan sedikit kemampuan kepada saya untuk menerawang seseorang dengan cara saya, dengan kemampuan yang dititipkan oleh Gusti Allah kepada saya. Dan akhirnya dengan video ini saya bisa bersilaturahmi di hadapan teman-teman semua. Dan alhamdulillah berkat ramalan-ramalan ini banyak membantu teman-teman juga. Banyak membantu teman-teman untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Jadi saya ini menerawangnya dari masa lalu. Jadi langsung bisa dicocokkan saat ini juga, nggak perlu nunggu nanti teman-teman. Jadi alhamdulillah. Dan sebelumnya saya harus sampaikan bahwasanya kemampuan yang diberikan oleh Gusti Allah ini kepada saya, ini sebetulnya sudah ada pada diri saya itu 20 tahun yang lalu kurang lebih. Namun saya harus mengkaji dulu, karena waktu itu saya belum bisa menerjemahkan. Kalau saya membayangkan seseorang atau melihat seseorang, terus saya bayangkan dengan di dalam pikiran saya itu orang tersebut ada cahaya-cahaya. Waktu itu saya bingung teman-teman, cahaya-cahaya ini apa? Nah, akhirnya saya terus cari selama kurang lebih 15 tahun kemudian ini baru terjawab bahwa cahaya-cahaya itu adalah semacam aura, saya sebut itu aura energi atau aura keberuntungan seseorang. Nah, lebih jelasnya seperti itu. Jadi kalau ada cahaya yang sifatnya terang benderang, ini menunjukkan orang itu tengah mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan yang luar biasa. Ada cahaya yang redup, berarti dia sedang-sedang saja kebahagiaannya. Ada yang cahayanya betul-betul gelap, ini menunjukkan dia ada permasalahan yang dia hadapi. Ini teman-teman. Namun terkadang cahaya-cahaya tersebut bisa juga tidak berlaku kepada seseorang. Karena apa? Karena satu contoh, orang ini sudah bersuami atau sudah suami istri. Jadi bisa jadi apabila si istri tersebut auranya gelap, maka aura suaminya yang dominan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini hanya sebuah ramalan. Sebuah ramalan itu bisa benar, bisa salah. Namanya hiburan. Ini hanya sebuah hiburan. Dan pada kesempatan kali ini atas permintaan dari pecinta, penggemar, pengagum, kalau boleh saya bilang ya, juga penonton Kiturno Pamungkas ini, channel Kiturno Pamungkas ini, tolong Kiturno Pamungkas terawangkan itu Mbak Nia Ramadhani. Nah, ini seperti apa Mbak Nia Ramadhani ini Kiturno Pamungkas? Nah, itu teman-teman. Jadi di sini saya semacam oh iya juga gitu kan, semacam mendapatkan satu ide. Akhirnya oh ya, saya terawang Mbak Nia Ramadhani. Jadi sebelumnya saya mohon izin kepada Mbak Nia Ramadhani, tidak bermaksud apa-apa, ini hanya sebuah ramalan. Saya mohon maaf, mohon izin. Dan sekaligus apabila nanti ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mohon izin dan tidak bermaksud lancang. Ini hanya sebuah
hiburan. Nah, ini terawang nih, artis cantik Nia Ramadhani. Itu teman-teman. Saya akan melihat perwataan Anda. Perwataan Nia Ramadhani ini seperti apa ini Truno Pamungkas. Itu teman-teman. Jadi terkadang Nia Ramadhani ini suka lupa, mungkin menaruh benda sesuatu tuh terkadang dia lupa. Tapi ya mudah mengikhlaskan, kalau dia lupa hilang ya sudahlah, seperti itu. Nah itu teman-teman. Terus kalau punya pendapat, itu pinginnya pendapat itu selalu disetujui. Jadi kurang suka dengan pendapat-pendapat orang lain. Itu teman-teman. Dan Nia Ramadhani sifatnya sangat baik. Dia berbakti kepada suami, teman-teman. Nah, ini luar biasa ya, untuk seorang wanita yang penting ya berbakti pada suami. Nah, ini dimiliki, kepribadian ini dimiliki oleh Nia Ramadhani. Jadi sangat bersyukur ini suami Mbak Nia Ramadhani ini. Dia sangat berbakti dan patuh kepada suami. Nah, itu teman-teman. Nah, kalau saya sudah melihat wataknya, saya akan melihat aura keberuntungannya. Nah, energi cahaya yang terpantul pada dirinya. Nah, ini teman-teman. Jadi saya mulai dari usia dia kurang lebih 6 tahun atau 7 tahun. Di sini terlihat pancaran aura energinya sangat terang benderang. Jadi ini menunjukkan dia mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan yang luar biasa. Boleh dibilang saat usia 6 atau 7 tahun ini kehidupan dia dimanja oleh orang tuanya. Ini sangat luar biasa teman-teman. Di usia 6 atau 7 tahun itu sangat terang benderang. Secara ekonomi, secara kesehatan, secara hubungan ini cemerlang. Nah ini ya yang dialami oleh Nia Ramadhani di usia 6-7 tahun. Kemudian di usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, semakin meredup. Dan puncaknya di usia 18 tahun. Ini terlihat gelap. Ini menunjukkan Nia Ramadhani ini mendapat satu permasalahan di usia 18 tahun. Nah, ini masa remaja teman-teman ya. Masalah itu bisa jadi yang pertama masalah keuangan, yang kedua masalah kesehatan, yang ketiga masalah hubungan. Nah ini nanti Mbak Nia Ramadhani bisa cocokkan nih di usia 18 tahun kurang lebih 18 atau 19 tahun itu yang dialami apa. Nah itu teman-teman ya, ini ada masalah apa, karena terlihat gelap di sini teman-teman. Jadi terlihat gelap di usia 18 tahun. Kemudian di usia 18 tahun ini gelap, ini perjuangannya cukup panjang dia ini. 18, 19, 20, 21, 22 ini masih terlihat gelap nih teman. Sampai 22, 23, kemudian di usia 24 tahun ini muncul power aura energi pada dirinya. Jadi ada pancaran energi ini di usia 24 tahun. Ini muncul power energinya. Ya sahabat ya. Dan kemudian di usia 24 tahun ini muncul power energi, namun terlihat kecil. Nah, terlihat kecil. Dengan kemunculan aura energi inilah dia lebih bersemangat teman-teman. Lebih bersemangat karena dia sudah mendapatkan langkah atau ritmenya ini di usia 24. Kemudian di usia 25, 26, 27 ini masih sama. Kehidupannya sama ini, terlihat 27, ya kan? Selanjutnya di usia 28, 29 dan terus menurun dan di usia 30 tahun sekarang terlihat gelap. Nah, jadi kepada Mbak Nia Ramadhani, kalau tidak salah sekarang berusia 30 tahun ya, di saat-saat ini atau 31 tahun, 1 tahun yang akan datang itu secara kesehatannya harus dijaga. Hubungan, kalau saya rasa kalau masalah ekonomi nggak mungkin, karena kita tahu sendiri ekonominya ini sangat luar biasa yang dia dapatkan ya, sangat luar biasa. Nggak mungkin kalau masalah ekonomi ini teman-teman. Jadi di usia sekarang ini atau 1 tahun 2 tahun yang akan datang ini akan terlihat gelap. Nah ini yang dijaga apa? Yang dijaga otomatis kesehatan. Kalau hubungan rumah tangganya jangan sampai ya, kita doakan dia ini langgeng ya, menjadi keluarga yang
sakinah mawaddah warahmah selamanya sampai akhir hayat ini teman-teman. Jadi kita doakan ini Mbak Nia Ramadhani ini ya, supaya kebaikan-kebaikan yang didapat. Saya tidak ingin juga terjadi apa-apa dengan Mbak Nia Ramadhani. Namun di sini terlihat gelap nih, mulai di usia saat ini sudah mulai nih di usia 30, 31, 32, 33 ini harus hati-hati ya. Ini kesehatannya ini dijaga, kita nggak tahu ya teman-teman. Nah, kemudian apa? Kemudian di usia 34, 35 dan puncaknya di usia 36 tahun di sini muncul energi langsung terang benderang teman-teman. Nah, di usia 36 ini muncul power, di sini terang. Ini menunjukkan dia dapat kesenangan yang luar biasa. Nah, di usia 36 dan selanjutnya di usia 37, 38, 39. Nah, ini semakin mengecil. Nah, 39 mengecil teman-teman. Kalau 36 ini terang. 39, 40 kemudian mengecil 41 dan di usia 42 tahun ini terlihat gelap kembali. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini aura energinya terlihat gelap. Jadi ada permasalahan kembali muncul di usia 42 tahun. Kalau di usia 30 gelap, kemudian 30, kemudian di usia 36 ini muncul power dan kemudian menjadi gelap lagi di usia 42. Jadi harus diwaspadai. Ini semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, kuat ya kan, secara ekonomi, keluarganya, kesehatannya semua semoga menjadi kekuatan yang luar biasa. Nah, di usia 42, 43, 44 ini masih gelap. Kemudian di usia 45 ini mulai muncul power energi kecil, 45, 46, 47 dan puncaknya di usia 48 dia menjadi orang yang sangat luar biasa, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang sangat hebat di usia 48. Nah, ini teman-teman. Jadi dari pola pikir semua kalau usia sekitar 40-an itu pasti akan luar biasa. 48 sudah cukup matang, sangat matang. 48 mulai terang benderang. 49, kemudian 50. Ini sangat terang benderang. 51, 52, 53 terus. Ini sangat terang benderang, terus terpancar terang. Kemudian di usia 55 ini baru menurun kembali teman-teman. Menurun. Kemudian di usia 60 tahun ini terlihat cahayanya mengecil. Dan puncaknya di usia 66 tahun. Nah, ini terlihatnya 66, 67 tahun ini menjadi gelap. Inilah yang patut diwaspadai teman-teman. Jadi ini bukan bermaksud menakut-nakuti, sekali lagi ini sebagai gambaran. Oh nanti seperti ini. Kalau gelap berarti harus di-prepare dong, harus dipersiapkan. Di usia-usia ini terlihat gelap. Yang utama secara kesehatannya nih harus betul-betul dijaga. Ya istirahatnya, olahraganya itu ya teman-teman ya. Nah, kalau secara ekonomi itu tak mungkin yang dialami oleh Mbak Nia Ramadhani ini. Jadi tinggal kesehatannya sama hubungan. Kalau hubungannya saya rasa nggak mungkin karena mereka saling cinta, saling menyayangi dan berjodoh sampai akhir hayat teman-teman. Jadi diwaspadai kesehatannya saja. Nah ini yang saya sampaikan. Pecinta penggemar Mbak Nia Ramadhani. Nah, jadi seperti ini ya. Bagaimana perwataan dan aura keberuntungan dari Mbak Nia Ramadhani itu teman-teman. Dan khususon pada Mbak Nia Ramadhani, mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan atau tidak pantas, mohon dimaafkan. Sekali lagi ini hanya sebuah ramalan, belum tentu ini benar, karena kita sama-sama tahu ya teman-teman, sahabat Kitron Pamungkas, bahwa kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu selalu milik manusia, termasuk saya Kitron Pamungkas. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi. Salam persahabatan sedunia dari saya Kitron Pamungkas.